Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda-ananda sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai teks prosedur. Adapun judul kita pada hari ini adalah menyajikan teks prosedur. Menyajikan data rangkaian kegiatan tentang cara melakukan sesuatu dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan secara tertulis. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yakni membaca surah Al-Fatihah dan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Diharapkan setelah pembelajaran kali ini, teman-teman sudah mampu menyusun teks prosedur secara mandiri yang baik dan benar dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran inti kita akan ingatkan kembali tentang struktur teks prosedur. Karena struktur di teks prosedur ini akan berkaitan tentang bagaimana kita menyusun teks tersebut. Strukturnya yang pertama adalah tujuan, yaitu bertujuan menerangkan apa yang hendak dibuat, memberikan gambaran awal tentang kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah bahan, merupakan material dasar yang akan diolah. Selanjutnya adalah alat-alat, merupakan peralatan yang digunakan untuk membuat sesuatu. Yang terakhir adalah langkah-langkah, merupakan tahapan sistematis yang berurutan untuk membuat atau menyelesaikan kegiatan. Nah, teman-teman, dalam menyusun teks prosedur, kita harus mengingat betul tentang strukturnya. Selanjutnya adalah pembahasan inti kita hari ini, yaitu langkah-langkah menyusun teks prosedur. Ada 5 tahapan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah menentukan judul, membuat tujuan, menjelaskan bahan, merincikan alat-alat yang digunakan. Yang terakhir adalah menyusun langkah-langkah. Tahapan pertama dalam membuat teks prosedur adalah memilih judul. Pilihlah judul yang kamu sukai dan sering kamu buat atau lakukan. Mulailah dari hal-hal sederhana seperti membuat nasi goreng, cara membuat layangan, membuat kapal dari kertas, dan lain-lain. Nah, teman-teman, apapun yang teman-teman pilih menjadi judul, minimal teman-teman sudah pernah membuatnya atau mengerjakannya satu kali. Itu menjadi catatan penting saat kita memilih judul. Selanjutnya adalah membuat tujuan. Setelah menentukan judul, kita akan membuat satu paragraf atau 2 paragraf untuk menjelaskan tentang produk yang akan kita buat atau kegiatan yang akan kita lakukan. Bertujuan menerangkan apa yang hendak dibuat atau memberikan gambaran awal tentang kegiatan yang akan dilakukan kepada pembaca. Tahapan ketiga dalam menyusun teks prosedur adalah menjelaskan bahan. Bahan merupakan material utama yang kita butuhkan dalam membuat sesuatu. Contohnya, bahan utama dalam membuat layangan adalah kerangka layangan dari bambu atau bambu itu sendiri, kertas kado atau kertas khusus untuk layangan, dan yang terakhir adalah benang. Tahapan keempat adalah alat-alat, merupakan peralatan yang digunakan untuk membuat sesuatu. Contohnya, alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat layangan adalah gunting, lem kertas, penggaris, dan pisau. Tahapan yang terakhir adalah menyusun langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan tahapan sistematis atau berurutan untuk membuat atau menyelesaikan kegiatan. Dalam menyusun langkah-langkah, kita menjelaskan satu persatu tahapan yang akan kita lakukan. Baik, mari kita simulasikan bagaimana cara menyusun teks prosedur yang baik dan benar. Simaklah ulasan langkah-langkah menyusun teks prosedur yang telah Ustadz buat seperti berikut. Nah, teman-teman sekalian, apa yang teman-teman lihat di sini adalah merupakan kerangka tulisan teman-teman. Nah, pertama tadi yang disampaikan di presentasi tadi, di PowerPoint tadi, yaitu tentang judul. Ada baiknya judul itu adalah judul yang mudah atau setidaknya pernah teman-teman buat satu kali atau pernah dilakukan satu kali. Pilihlah judul yang seperti itu, teman. Pilihlah judul yang mudah saja dulu. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan ini adalah berbentuk 1 atau 2 paragraf untuk menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan. Setelah memilikinya, mari taruh di tabel ini. Selanjutnya baru bahan-bahan. Bahan-bahannya adalah material dasarnya. Seperti Ustadz contohkan tadi, kalau membuat layangan,
Bahan dasarnya adalah bambu, kertas kado, dan tali atau benang. Dan setelah memiliki itu taruh di sini. Begitu juga selanjutnya alat-alat dan langkah-langkah. Setelah semuanya terisi dan mari kita keluarkan seperti ini teman-teman. Kita keluarkan dari tabelnya dan kita susun seperti ini. Ini sudah saya keluarkan dari tabel-tabel itu. Nah, teman-teman di sini kita fokus pada judul dulu. Di sini judulnya Ustadz pilih yang Ustadz rasa mudah dan Ustadz juga sudah pernah buat sebelumnya, yaitu membuat layangan. Itu judul dari teks ini, yaitu sama. Yang kedua adalah tujuan. Di sini ada satu paragraf yang menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan, lupa menjelaskan judul atau mempertegas apa yang akan dilakukan atau yang diperbuat. Di sini menjelaskan tentang apa itu layangan. Layangan merupakan mainan tradisional yang legendaris yang tak lekang oleh waktu. Hal itu dibuktikan dengan antusiasme masyarakat untuk memainkan layangan masih tinggi, baik dari yang remaja sampai orang dewasa. Aceh Tengah atau masyarakat Gayo akrab menyebut layangan dengan sebutan lelayang. Teks ini membimbing teman-teman untuk membuat layangan khas Gayo. Selamat mencoba. Nah, teman-teman, itu adalah contoh dari sebuah tujuan teks prosedur. Selanjutnya adalah bahan. Bahan di sini bahan-bahan untuk membuat layang hampir sama dengan layangan pada umumnya, yaitu bambu atau kerangka dari bambu, kertas layangan, tali layangan atau benang. Selanjutnya alat-alat. Peralatan yang dibutuhkan dapat dengan mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pisau, lem, penggaris, dan gunting. Nah, di sini ada langkah-langkahnya teman-teman. Setelah memiliki bahan dan peralatan yang dibutuhkan, mari kita mulai membuat lelayang. Buatlah dua kerangka utama dari bambu, kerangka A 90 cm dan kerangka B 50 cm. Karena dalam membuat layangan ini, membuat layangan yang sederhana teman-teman. Tidak seperti membuat layangan kupu-kupu dan semacamnya. Ini adalah layang khas Gayo, hanya sederhana saja teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, diperhatikan di bagian bahan, alat-alat, dan langkah-langkah. Di situ sebelum masuk kepada bahan atau sebelum masuk kepada bahannya, di situ ada satu kalimat utama, satu kalimat awal yang menjelaskan tentang tahapan selanjutnya. Contohnya seperti ini. Bahan-bahan untuk membuat layang hampir sama dengan layangan pada umumnya. Ada satu kalimat awal teman-teman. Itu juga sebelum masuk kepada peralatan. Ada satu kalimat awalnya, yaitu peralatan yang dibutuhkan dapat dengan mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, kalau nanti teman-teman membuat sebuah teks prosedur, sebelum masuk pada bahan, alat-alat, ataupun langkah-langkah, dahului dulu dengan satu kalimat penjelas teman-teman. Teman-teman sekalian, mungkin teman-teman bertanya kenapa kita penting mempelajari teks prosedur. Ini akan sangat membantu teman-teman dalam kehidupan kita nanti, dalam kehidupan karir kita nanti. Contohnya dalam kegiatan OSIS saja teman-teman. Nanti di kegiatan OSIS teman-teman akan menjadi sebuah panitia, jadi seorang panitia. Setelah mempelajari teks ini, teman-teman sudah mampu membuat susunan kegiatan, membuat arahan kepada bagaimana cara mendaftar menjadi OSIS. Pokoknya akan membantu teman-teman dalam kehidupan karir, baik sekarang maupun nanti. Nah, teman-teman, sebenarnya teks prosedur ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Mungkin namanya saja yang kita belum tahu. Contohnya pada saat kita pergi ke dokter itu akan memberikan sebuah tata cara bagaimana cara minum obat. Obat itu diminum satu hari satu kali atau 3 kali sehari. Itu merupakan contoh-contoh dari teks prosedur. Atau pada saat kita membuka bungkus mie instan teman-teman, di belakang bungkus mie instan akan tertulis langkah-langkah bagaimana cara memasaknya yang benar dan yang benar. Atau masih banyak lagi teman-teman, mungkin orang tua kita atau ibu kita, ibunda kita lebih akrab dengan teks prosedur karena mungkin ada resep makanan atau bagaimana kan teman-teman, resep makanan. Atau di ini teman-teman, yang paling dekat dengan kita itu pada saat kita membuka YouTube tutorial teman-teman. Nah, tutorial
go!